Saudaraku, pernahkah kita merasa seperti ada perisai tak terlihat yang selalu melindungi kita dari mara bahaya? Ketika kita jatuh dan segala harapan terasa runtuh, rasanya ada tangan lembut yang sigap menopang. Sehebat apapun strategi hidup, sepintar apapun perencanaan karir, tahukah engkau, ada satu kode rahasia yang membuat segala urusan kita terasa mudah dan lancar. Bahkan ketika logika dunia mengatakan itu mustahil. Ini bukan soal harta, jabatan atau koneksi, melainkan sesuatu yang sangat dekat, yang bahkan sering kita lupakan. Saking kita anggap biasa, siapakah pemilik doa yang mampu menembus 7 lapis langit tanpa hijab dan mampu mengubah takdir buruk menjadi keselamatan yang indah? Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiratnya. Kita bisa berkumpul kembali dalam majelis ilmu yang insya Allah membawa keberkahan dan ketenangan. Hoti kita tadi sudah membahas tentang kode rahasia yang menjadi perisai hidup kita. Mari kita buka hati kita sejenak. Kita renungkan baik-baik. Sejak kita dilahirkan, bahkan sebelum kita mengenal dunia, sudah ada satu makhluk Allah yang tak pernah lelah menyebut nama kita. Dalam sujudnya, dalam harapannya, dalam tangisnya yang lirih, dia adalah Ibu. Sebuah nama yang menyimpan energi kosmik luar biasa. Sebuah doa yang memiliki tiket VVIP. Langsung menuju arsy Allah. Saudaraku, tidak ada kekuatan di dunia ini yang sanggup menandingi kekuatan doa. Seorang ibu yang selalu setia menemani langkah kita. Baik saat kita di puncak kejayaan, maupun terpuruk dalam kesedihan yang mendalam. Doa beliau adalah pendamping sejati, pelindung spiritual yang menjaga kita dari segala celaka, bahkan dari bahaya yang tidak kita ketahui asalnya. Doa ibu itu ibarat nafas ke-2 bagi keberlangsungan hidup kita. Jamaah sekalian, ketika kita berangkat mencari nafkah, bepergian jauh, atau bahkan saat kita tidur, pulas tanpa sempat berzikir, sesungguhnya ada untayan doa yang tak pernah putus, membersamai kita, memohonkan perlindungan, memohonkan kelancaran rezeki, dan memohonkan petunjuk. Agar kita tidak salah jalan, kita sering bertanya, mengapa rezeki saya terasa seret? Padahal sudah bekerja keras hingga menguras keringat. Coba introspeksi, kapan terakhir kali kita menatap mata beliau dengan penuh cinta, berlutut sejenak, dan meminta keridaan doanya. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahwa ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Jadi jika pintu-pintu rezeki terasa terkunci dan hidup terasa berat, mungkin kunci tersebut ada pada sikap kita terhadap sang bunda, doa mustajab ibu. Bukan hanya meminta kesuksesan finansial, namun juga perlindungan dari fitnah dan mara bahaya. Ia adalah benteng spiritual terkuat yang Allah titipkan kepada kita sebagai ujian sekaligus rahmat. Terindah bayangkan saudaraku, betapa banyak malam yang beliau habiskan tanpa tidur demi memastikan kita tetap hangat dan aman dari gigitan nyamuk atau rasa lapar setiap tetes air susu yang mengalir, setiap tetes keringat perjuangan, setiap linangan air mata cemas yang pernah jatuh dari pipinya saat kita sakit atau nakal. Semua itu adalah investasi pahala yang tidak terhitung bagi kita. Lantas bagaimana balasan kita? Kadang kita lebih mudah menghabiskan waktu berjam untuk media sosial atau mencari hiburan, fana yang melenakan. Namun untuk sekedar duduk di samping ibu dan mendengarkan ceritanya, kita merasa tak punya waktu. Hati-hati sahabat beriman, durhaka kepada ibu adalah dosa besar yang balasannya disegerakan di dunia sebelum di akhirat. Jangan sampai penyesalan datang menusuk kalbu ketika kita hanya bisa memeluk nisan yang dingin, sementara doa-doa beliau sudah terhenti menemani perjalanan hidup kita yang penuh tantangan. Jadi bagaimana caranya agar doa mustajab ibu ini selalu menjadi lampu hijau dan sinyal keselamatan dalam setiap langkah hidup kita? Sederhana saudaraku. Pertama, prioritaskan keridaan beliau di atas segalanya. Kedua, berbakti tidak hanya saat beliau meminta atau membutuhkan,
tapi juga sigap memahami apa yang beliau butuhkan sebelum beliau menyuarakannya. Itulah esensi berbakti yang sesungguhnya. Ketiga, jangan pernah sekali-kali meninggikan suara, menggunakan bahasa yang kasar atau memasang wajah masam di hadapannya. Karena itu menyakiti hatinya yang lembut. Dan jika ibu kita telah tiada, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Kita masih bisa meraih keberkahan doa ibu melalui 3 cara mulia. Mendoakannya setiap selesai, salat menyambung silaturahmi dengan sahabat-sahabat, karibnya dan melaksanakan segala wasiat baik yang pernah beliau sampaikan. Inilah investasi pahala abadi yang akan terus menolong kita kelak di padang mahsyar. Ingatlah selalu, jamaah sekalian, bahwa doa seorang ibu adalah peta jalan menuju surga, dan keridaannya adalah tiket menuju ketenangan jiwa. Ketika kita merasa sendiri, terasing atau diuji dengan cobaan yang sangat berat, yakinlah ada doa lembut yang membisikkan ketenangan ke dalam jiwa kita, membuat kita mampu bertahan, membuat kita mampu bangkit lagi. Kekuatan spiritual dari ibu. Inilah yang membuat kita tegar, seolah ada tangan Allah yang menuntun melalui perantara kasih sayangnya. Doa beliau bukan sekedar permintaan biasa, melainkan jaminan bahwa kita tidak akan pernah sendirian dalam menghadapi badai kehidupan dunia. Ia menemani setiap detik, menjaga setiap nafas kita. Mari kita jaga dan muliakan orang tua kita selagi masih ada kesempatan, demi kesuksesan dunia dan kebahagiaan abadi di sisinya. Karena sesungguhnya, keberkahan hidup kita tak lepas dari untaian doa yang tak pernah berhenti mengalir untukku kita. Jika tausiah ini menyentuh hati sahabat beriman, jangan simpan sendiri, bagikan share kebaikan ini kepada yang lain. Mungkin ada saudara kita yang sedang lupa betapa berharganya doa ibu mereka. Komentari di bawah. Ceritakan satu momen indah bersama ibu yang paling sahabat kenang, dan marilah kita tutup majelis ini dengan mendoakan ibu kita, baik yang masih hidup maupun yang telah kembali ke pangkuan ilahi. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, ampunan, dan menempatkan mereka di tempat termulia di sisinya.